Mengapa pelayanan publik itu penting, dan pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya sebuah negara tanpa mekanisme pelayanan publik yang jelas? Nah, perkenalkan, nama saya Windara Putri Kairani dengan NIM 2502136. Saya ingin menjelaskan mekanisme pelayanan publik dengan pelayanan publik. Bukan sekadar urusan stempel, tumpukan berkas di meja birokrasi, atau antrian panjang di kantor dinas. Lebih dari itu, pelayanan publik adalah pilar utama yang menghubungkan kehadiran negara dengan kebutuhan masyarakat. Baik itu pembuatan KTP, pengurusan izin usaha, hingga fasilitas kesehatan. Semuanya bermuara pada satu prinsip dasar, yaitu bagaimana negara melayani masyarakatnya secara transparan, akuntabel, efisien, dan adil. Secara umum, mekanisme pelayanan publik bertumpu pada 4 tahapan utama. Yang pertama, pengajuan permohonan oleh masyarakat sesuai persyaratan. Yang kedua, verifikasi dan validasi data oleh petugas. Yang ketiga, pemrosesan layanan sesuai SOP dan jangka waktu yang pasti. Yang keempat, pengantar produksi layanan serta ruang evaluasi atau pengaduan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme konvensional seringkali menghadapi tantangan klasik seperti birokrasi yang berbelit-belit, waktu tunggu yang tidak pasti, hingga timbul risiko praktik pungutan liar. Lalu, apa sih solusinya? Untuk memahami bagaimana mekanisme pelayanan publik bergerak menuju arah yang lebih baik, mari kita bedah sebuah studi kasus nyata, yaitu transformasi layanan usaha mikro dan kecil atau UMK di Indonesia. Beberapa tahun lalu, jika pelaku usaha UMKM ingin melegalkan usahanya, mereka harus melewati rantai birokrasi yang cukup melelahkan. Mereka harus meminta surat pengantar dari RT dan RW, datang ke kantor dinas, berlanjut ke kecamatan, hingga mengurus berbagai dokumen ke dinas perizinan di tingkat kabupaten atau kota. Guna memotong rantai birokrasi yang panjang tersebut, pemerintah meluncurkan sistem perizinan berbasis resiko melalui OSS, Online Single Submission. Mari kita lihat perubahan mekanismenya. Para pelaku usaha tidak perlu lagi datang dan berdiri di antrian panjang kantor dinas. Cukup mengakses portal OSS secara daring di mana saja menggunakan HP atau komputer. Saat memasukkan NIK, sistem langsung terverifikasi dengan data kependudukan atau Dukcapil, dan tidak ada lagi syarat melampirkan fotokopi KTP berlembar-lembar. Untuk usaha tingkat risiko rendah, mekanisme pemeriksaan yang rumit dieliminasi. Sistem akan merilis NIB, nomor induk berusaha, secara otomatis dalam hitungan menit setelah data diisi lengkap. Perubahan mekanisme dari tatap muka menjadi serba digital ini membawa dampak signifikan. Bagi masyarakat, biaya operasional memangkas drastis dan waktu penyelesaian berkurang dari hitungan minggu menjadi hitungan menit. Dari sisi transparansi, ruang manipulasi atau jalur belakang dapat ditekan secara dramatis karena pemrosesan dilakukan oleh sistem terintegrasi. Namun, apakah mekanisme baru ini serta-merta tanpa kendala? Tentu tidak. Di lapangan, kita masih menemukan tantangan berupa literasi digital masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha senior di daerah pelosok. Selain itu, kendala infrastruktur seperti koneksi pada internet dan potensi pada gangguan server sering menjadi hambatan tersendiri. Studi kasus digitalisasi perizinan usaha mengajarkan kita satu hal penting, yaitu
Mekanisme pelayanan publik bukanlah sesuatu hal yang kaku atau tidak bisa diubah. Mekanisme harus terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ketika pelayanan publik makin transparan, cepat, dan dapat mudah diakses, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin kuat. Dan dari jadi, itulah mekanisme pelayanan publik dengan studi kasus digitalisasi perizinan usaha. Dan sekarang kalian tahu kan apa itu mekanisme